teman-teman. Sepertinya karena sekarang udah menunjukkan jam 19:35. Kita udah lewat 3 menit. Langsung aja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya selaku MC yang bernama Rifki Alsauki. Dan ada rekan-rekan saya, teman saya ada dua lagi. Itu ada Doni Rivaldo Simamora dan Yaskiel Setiawan Sitanggang. Nah, di sini kita akan membicarakan generatif AI. Berbahaya atau bermanfaat sih sebenarnya? Nah, tanpa berlama-lama, tanpa basa-basi, langsung aja kita ke pematerinya yaitu Muhammad Zakwan Attaqi, seorang asisten lab IKLC USU. Oke, langsung kita serahkan ya. Oke, baik. Assalamualaikum dan selamat malam semuanya. Malam, Bang. Oke, ini sama lihat nih anak Stambuk 24 banyak kan ya. Stambuk 24, 25. Nah, berasa kita udah saling kenal lah berasa ya. Tapi nggak apa-apa, kenalin diri lagi. Oke, nama Abang Muhammad Zakwa Taki. Oke, seperti yang disampaikan Rifki tadi, Abang anggota dari KLC. Oke, oke, oke. Kita langsung aja ya ke materinya tanpa berlama-lama lagi. Nah, oke, jadi sini Abang mau bawa tentang generatif AI itu dapat kita anggap sebagai teman atau ancaman. Oke, kawan-kawan, nah kita sebelum kita masuk ke generatif AI, kita harus tahu dulu tentang apa sih itu AI. Oke, nah jadi sederhananya itu AI itu teknologi yang membuat komputer itu bisa mikir, lalu juga bisa belajar dan ngambil keputusan, sama halnya kayak manusia. Nah, pertanyaannya kok bisa sih mesin itu bisa mikir, kok bisa sih mesin itu bisa belajar, dan kok bisa dia bisa ngambil keputusan dan saking miripnya itu kayak manusia. Kok bisa tuh? Nah, jadi salah satu makanan utamanya dari si AI ini adalah data. Nah, karena ini tengok anak komputer semua dan Smart Stambuk 24, pernah kan kalian belajar PDS kan? Nah, jadi kalau kalian belajar PDS, pasti langkah pertama yang kami suruh dari Aslab itu pasti nyari data. Nyari data yang dia sesuai, nyari data yang dia minimal kolomnya itu kemarin berapa ya? 7 ya. Terus ada minimal berapa baris kemarin itu. Nah, ribuan lah pokoknya kan. Jadi inti utama dari si AI itu adalah data. Oke, jadi contoh sedikit kasus sederhananya itu yang kemarin kita di PDS. Oke, tapi kamu tengok ada juga selama 25 ya. Oke, tapi nggak apa, kita coba bahas lagi AI lebih dalam lagi sedikit. Oke. Nah, pertama-tama sebelum kita masuk ke dalam lagi, kita coba bahas tentang sejarah dari si AI. Oke. Nah, jadi awal mulanya itu pertama kali di tahun 1940 sampai 1950. Di periode itu ada seorang tokoh namanya Alan Turing. Tahu kalian siapa nih Alan Turing? Kok nggak tahu kan kacau nih. Kok Nggak pada tahu kan? nggak tahu nih, Bang? Nggak tahu kan? Jadi Alan Turing itu bapaknya computer science. Nah, aduh kalian kacau nih kalian nggak tahu nih. Kalau Alan Turing bapaknya computer science. Oke, jadi ceritanya itu dulu AI yang dimaksud itu masih dalam konsep matematika, belum terprogram. Tadi abang baca di dia mulai masuk ke dalam bentuk program tahun 60-an. Nah, nanti kita lihatlah contohnya nanti. Nanti abang ada demokan nanti kita coba sama-sama. Oke. Jadi ini masih dalam bentuk matematikanya lah. Oke, jadi Alan Turing itu awalnya mikir tentang mesin yang bisa bermain catur untuk menguji kecerdasannya. Oke, jadi dia dikenal dengan konsep yang namanya Turing Test. Nah, jadi ceritanya itu Turing Test itu em, dia itu misalnya, nah misal kalau kalian pernah main chess.com, tahu ya platform untuk main catur online, kan ada pilihannya kan, ada pilihannya kita bisa main online, ada pilihannya kita bisa main lawan bot. Nah, botnya itu bisa kita pilih, bisa bot yang mudah sampai ke yang payah. Nah, contoh tadi kasusnya itu misal si Doni lah, misal si Doni, ya sebelumnya Turing Test ini dia ada 3 komponen. Yang pertama itu ada yang sebagai penguji. Nah, duanya lagi itu yang diuji. Siapa yang diuji? Yang pertama itu mahasiswa, maha manusia. Satu lagi yang diuji itu mesin. Nah, jadi ceritanya kok tadi catur, berarti nah nanti si Doni ngelawan manusia. Nah, tapi si Doni ini nggak tahu siapa yang dilawan dia, manusia atau mesin. Pokoknya lawan dia pertama manusia. Lalu yang kedua dia lawan si mesin, si AI-nya. Nah, sama juga si Doni itu nggak tahu ini yang dilawan dia mesin atau manusia. Nah, dari dua lawan tersebut dia bakal
ngasih kesimpulan si Doni sebagai penguji. Yang mana AI. Nah, kalau tebakan Doni itu benar, itu AI berarti si AI tadi itu dia belum baik, belum serupa seperti manusia. Nah, kalau misalnya ternyata tebakan Doni itu salah, nah berarti si AI tadi itu sudah mendekati atau bahkan melampaui dari pemikiran manusia. Itu kembali ke masing-masing ya. Mungkin entah tadi caturnya dia, kalau manusia kan mungkin rawan kilap kan. Kalau pakai AI kan berarti dia statis dia. M- Mungkin rawan kesalahan. Itulah. Jadi yang menarik di sini tuh Turing test sejarah awal ya. Nah, ini contoh dari penerapan AI juga tadi terang data. Berasa kalau di PDS itu udah umum ya. Nah, ini kita coba lebih bahas lagi tentang AI tadi. Iya. Oke, jadi ini kita mau bikin misalnya sistem deteksi senjata tajam. Oke, ini abang kemarin untuk gemastik kemarin ya datanya. Abang mau deteksi em, senjata tajam misalnya parang ataupun pisau. Nah, awal mulanya komputer abang ini dia tuh nggak tahu, nggak bisa dibedain yang mana parang, yang mana pisau. Dan dalam gambar, kalau misalnya kita kasih gambar, dia tuh nggak tahu yang mana parang, mana pisau, mana pisau. Jadi kita perlu latih dulu dengan cara pertama abang kumpulkan dulu data, misalnya parangnya 100 biji parang, gambar parang lah. Lalu juga pisau, 100 biji. Nggak kelihatan ya pisaunya, ada di sini pisaunya. Nah ini. Lalu nggak mentah-mentah abang kasih ke si AI-nya. Jadi pertama-tama abang bounding box dulu. Kita abang tandain. Ini ya, ini abang kotakin. Ini parang ya. Dikotakin. Terlalu. Ini dikotakin, parang. Lalu ini dikotakin, pisau. Nah, setelah abang kasih tahu, oke ini parang ya. Kalau kau nampak objek kayak gini, ini parang. Nah, datanya yang banyak. Misalnya bikin, sebenarnya kurang banyak sih. Tapi contoh aja 100. Baru abang kasih ke si AI-nya. Oh, dihafalnya kan, dihafal, dihafal, di training. Artinya gampangnya dihafal. Oke. Nah, setelah itu, kalau misalnya nanti abang kasih gambar yang sama, ke si komputer tadi ke AI-nya. Nah, dia bakal tahu, oh ini parang ini. Ditanyai dia, ini parang. Nanti seberapa yakin dia persentasenya. Tahu kalau contohnya lagi pas kita COVID kemarin ada kan booming kan misalnya deteksi masker. Kalau maskernya kepake, maskernya yang dilepas. Nah, itu contoh dari AI kalau kita nge-train selain dari yang kita di PDS kan. Oke, lanjut lagi. Oh, oke ini. Nah, ngomong-ngomong soal generatif AI itu ternyata emang bagian dari AI, tapi skopnya lebih kecil lagi ternyata generatif AI ini. Oke. Nah, yang konsep yang paling luas itu adalah si artificial intelligence. Nah, di dalam artificial intelligence itu ada yang namanya machine learning. Nah, contoh machine learning itu kita bisa ngelakuin yang namanya prediksi. Kayak misalnya kita di PDS, jadi dia biasanya itu hanya sebatas ke persamaan. Makanya kalau kemarin regresi linear itu kan persamaan kan yang dihasilkan kan. Itu contoh tadi machine learning. Nah, deep learning ini dia biasanya itu dikenal dengan beberapa lapis layer. Oke. Kalau posisi pusing, contohnya aja lah. Contohnya itu misal kita mau bikin deteksi. Nah, deteksi objek, deteksi wajah, deteksi ekspresi. Nah, pokoknya yang dia berbasis deteksi, itu dia masuk ke deep learning. Oke. Nah, di dalam deep learning, itu masuk, itu dikenal, salah satunya itu ada generatif AI yang kita bahas. Dan contohnya lagi, dan ChatGPT ya, kalau kita perhatikan di sini, dia masuk ke dalam generatif AI. Oke, coba kita lanjut. Belum ganti ya? Oke. Oke, tadi udah sedikit pemaparan tentang AI. Nah, berikutnya coba kita masuk ke generatif AI. Oke, jadi gampangnya generatif AI itu AI yang bisa ngebuat suatu konten yang baru. Seperti misalnya teks, gambar, musik, ataupun video berdasarkan data yang sudah dipelajarinya. Oke, jadi yang tadi itu yang bilang tadi untuk deteksi itu bukan termasuk generatif AI karena dia bukan men-generate satu konten yang baru. Oke. Oke, sebelum kita masuk ke contoh-contohnya, kita coba pahami dulu. Kita coba rasakan gimana sih generatif AI pada masa lalu. Coba kita bandingin dengan generatif AI pada masa sekarang.
Oke, bentar ya, Bang. Ada boleh pause bentar ya. Bentar. Oke Bang. Izin ada penting pula di bentar ya. Oke, kita lanjutkan materi kita. Oke, jadi ya membawa kalian lah supaya kalian sekarang mungkin kalian udah disuguhi lah sama AI yang luar biasa canggih. Coba kita tarik ke belakang ke masa lalu. Gimana sih generatif AI pada masa itu? Jadi pada tahun 1967 ada seorang peneliti yang namanya itu Weizenbaum. Jadi Weizenbaum ini dia seorang peneliti dari MIT. Ya, jadi MIT itu udah terkenal lah dari zaman itu sampai sekarang kan, kenal dengan bagian tekniknya, dengan komputer juga. Jadi si Joseph ini dia memperkenalkan yang namanya itu Eliza. Jadi Eliza itu adalah chatbot pertama di dunia. Nah, coba kita langsung aja ke contohnya. Ini abang share lah link untuk si Elizanya. Oke, coba kita next. Nah, kayak gini lah tampakan dari si Elizanya. Ini abang share. Oh, sampai ini. Nah, itu ada website. Nah, kalian kalau mau nyoba si Eliza bisa langsung buka websitenya. Lalu kalau kalian mau lihat source code dari si Eliza itu bisa ke kitab itu. Jadi ini adaptasinya dari aslinya ya. Adaptasi dari si aslinya. Jadi ini bukan codingan aslinya, tapi ada orang lain yang dia nerapin si konsep Eliza ke sisi yang lebih modern. Nah, coba kita bandingin. Eliza, nah ini. Nah, ini dia tampakkan dari si Eliza. Oke, kurang kelihatan ya nih. Ini Eliza itu tadi yang bilang chatbot ya. Jadi dia ibaratnya chat GPT, cuman versi generasi pertamanya lah. Oke, sini how do you do? Please tell me your problem. Misal di sini kayaknya kita semua sama lah ya, karena akhir-akhir ini project banyak, jadi kita sampaikan aja lah ke si Eliza. I feel I feel tired today. Coba kita lihat apa respon dari si Elizanya. Nah, respon dia, tell me about such feelings. Nah, artinya kalau kita perhatikan di sini, si Eliza ini tahu kita menyampaikan perasaan, tapi dia belum tahu apa perasaan yang kita sampaikan. Nah, coba kita coba tes ke GPT apa responnya. Ups, ketahuan. Terus kita ini chat baru. I feel this tired today. Nah, kalau kita perhatikan si GPT, dia ngasih respon yang sangat banyak kan, ataupun dia sangat memahami apa yang kita sampaikan. Bahkan dia sampai ngasih tips. Atau bahkan dia lebih peka daripada orang-orang terdekat kita. Bahkan sampai situ. Nah, jadi gampangnya tuh si Eliza ini dia dari potongan kalimat yang kita kirim, nah, dia coba ngambil beberapa kata yang jadikan dia sebagai keyword. Misalnya tire. Nah, tire itu erat kaitannya dengan ekspresi atau feelings lah bahasanya ya. Bahasa Inggrisnya feelings. Nah, jadi dari kata feelings tadi, dari kata tire itu merupakan salah satu dari feelings, bagian dari feelings. Nah, dia ngambil ke bank datanya. Yang mana nih yang berkaitan dengan si feelings. Makanya di sini tadi di definisi tadi Abang sampaikan. Nah, dia mampu merespon sesuai template-nya. Udah disediakan template untuk ngejawabnya. Jadi, walaupun dia berdasarkan template, tapi kan template itu termasuk data. Nah, jadi seperti itulah chatbot AI pada pada generasi pertama lah kita katakan ya, 1967. Hmm. Oh ya, recordingnya nggak di-stop ya? Oh, udah ya. Sudah Bang. Oh ya, sorry. Oke, lanjut. Oke, itu sedikit lah ya tentang em, kita melihat masa lampau. Nanti kalian coba-coba lah sendiri, ataupun kalian coba kalian source code-nya kalian main-mainkan lah itu udah makasih GitHub-nya. Eliza udah. Oke, jadi kalau kita perhatikan, jenis-jenis dari generatif AI itu secara umum ada tiga macam. Oke, ada yang dia berbasis teks, itu misalnya seperti yang kita pakai lah, sering untuk ngoding si ChatGPT, ataupun ada Lovable. Nah, ini kesukaan Bang Sukron ya. Lovable ini dia itu untuk generate si website.
Lalu juga ada DeepSeek. Nah, DeepSeek ini kekurangannya kalau perhatikan ya sama GPT, DeepSeek ini dia kalau kita kasih gambar, dia itu nggak memahami gambar secara keseluruhan. Dia cuma mengekstraksi teks. Itu kekurangan dari si DeepSeek. Lalu ada yang dia berbasis image atau video. Artinya pas kita nge-prompt, kita minta sesuatu kan. Kita ketikkan misalnya mungkin em, gambar anak-anak lagi lari megang layangan di padang rumput. Nah, nanti dia bakal bisa generate konten seperti itu yang kita minta. Konten yang kita masuk sini bisa dalam bentuk gambar ataupun video. Nah, yang paling terkenal sekarang itu adalah si VO3. Nah, kalau untuk gambar sendiri itu ada Banana. Nah, Banana dari Gemini. Lalu ada audio. Nah, audio ini yang sering mau pakai itu Eleven Labs. Jadi Eleven Labs ini menurut Abang dia lebih terasa bentuk suara manusianya. Kayak misalnya kemarin Abang project mobile itu ada bikin aplikasi namanya Save. Save itu tentang kekerasan seksual lah untuk perempuan. Jadi cocok pas Abang tes suaranya, oh, lebih terasa lah. Pas suara minta tolong, lebih terasa dia. Penggunaan tanda seru, tanda koma, terasa dia penggunaannya. Kalau pakai si Eleven Labs ini, cuman kekurangannya 3 kali pakai, saya itu bayar. Ya, memang overall kalau tools-tools generatif AI itu berbayar. Karena kan mereka nyediain konten ke kita. Oke, nah sekarang coba kita studi kasusnya. Kita sebelum merumuskan apa manfaat dan em, apakah dia teman ataupun sebagai ancaman di kehidupan kita. Nah, kita perlu mencoba itu terlebih dahulu supaya kita bisa merumuskan hal tersebut. Oke. Nah, kita bakal coba Google VO3. Nah, jadi kalau kalian perhatikan di internet, VO3 itu kan termasuk bagian dari si Gemini kan. Misalnya Gemini. Nah, nah, kalau kita mau pakai VO3 itu kan dia harus menggunakan akun yang statusnya pro. Oke, bentar masih loading. Aduh, ngelag pula. Nah, biasanya itu kalau misalnya dia udah pro akunnya, dia itu muncul si VO3. Nah, tapi di sini kita bisa akal-akali menggunakan yang namanya, oke, bentar, Labs Google. Oke, oke, Ki, boleh di-share Ki ke PDF-nya ke yang abang kirim itu ke grup kita. Oke, Bang. Oke, nah kawan-kawan bisa buka nanti PDF yang dikirim Rifki. Nah, itu ada tips nggak ribet, gampang kok cara mengakses VO3. Kita bisa pakai nama tadi labs.google.flow/flow. Labs.google/flow. Ya, kalau tadi buka labs.google/flow, nah kan bisa ke create with flow. Terus ke new project, ke project baru. Nah, ini kalian bisa pilih yang teks ke video ataupun, nah ini pastikan dia VO3. Oke, nah, di sini kalian bisa ngeprom ya, bisa ngeprom, bisa bikin misalnya brand drop AI ataupun misalnya konten-konten AI yang kalian lihat di internet yang muncul di Reels ataupun di TikTok tentang misalnya brand drop ataupun misalnya em, konten-konten AI lainnya itu bisa biasanya itu dari VO3. Oke, nah coba kita simulasikan. Kita coba lah bisa masing-masing coba ya. Dia udah save isi prom ya. Mana tadi? Memakai prom ini aja dari sini. Mumpung ini berkaitan sama Amoria juga, ini akhir-akhir ini kita kan lagi banyak project kan. Nah, coba kita bikin anomali tentang tugas numpuk ya. Oke, mana tadi? Nah, ini contohnya udah bang terapin salah satunya. Coba kita lihat ya. Mana full screen. Contohnya udah bikin.
Oh, ukuran. Oke. Oke, itu contoh dari tadi kita bikin si generatif si teks ke video menggunakan VO3. Oke, contoh lagi, nah biasanya kan kalau kalian pernah lihat ada kan gambar orang hutan lagi di pasar ngomong-ngomong. Nah, itu kita bisa create juga menggunakan si VO3. Oke, ini misalnya gambar gorila. Coba tonton. Masuk suara ya kan? Suara masuk kan? Suaranya nggak masuk, Bang. Patut lah yang masuk ya. Aduh, saya nggak lihat masuk. Oh, mungkin Eh, orang ini bisa ngetes aja langsung, Bang, oh webnya. ya, bisa dites aja langsung ya. Bisa dites. Itu ada suara nanti. Itu ada batas waktunya 8 detik kurang lebih. Nah, biasanya itu kalau mau nyobanya itu nanti kalian pertama kan deskripsikan dulu tentang karakter si AI-nya, kata dari si videonya. Lalu kan bisa sampaikan juga kata-kata yang mau diucapkan ya. Kayak misalnya gini, yang bikin tugasnya banyak banget, deadline di akhir semester, anggota kelompok dan segala macam sampai mana tadi? Sampai codingnya nggak kelar-kelar. Itu contohnya. Kalian bisa coba sendiri. Ya, ataupun bisa juga kalau misalnya pakai bahasa Indonesia juga bisa. Kayaknya hasilnya kalau pakai dia nggak ngomong ya. Ini contohnya sederhana. Nah, ini. Nah, ngelek. Oke, pokoknya gitulah ya. Ini ngelek pula internetnya. Ini ya makasihlah promnya ini kalau kalian mau nyoba. Bingung bikin promnya. Hmm. Oke. Nah, setelah kita sudah mencoba si generatif AI, nah, si VO3 tadi untuk nge-create konten yang baru, tentunya kita rasakan gampang kali ya untuk membuat suatu konten untuk pakai AI. Padahal kalau misalnya kita pakai cara tradisional, otomatis kan pertama kita harus mikirin konsep dulu. Oke lah, sama lah kalau kita pakai tadi si VO3 kita mikirin konsep juga. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai cara tradisional, nah, setelah kita bikin konsep, nah kita perlu bikin sketsa kan, sketsa dari si karakternya. Terus setelah itu kita coba bikin alurnya, scene by scene ya. Bentar ya, kok hidupnya ya. Nah, kita bisa rasakan kemudahan dari membuat konten menggunakan si AI, salah satunya VO3. Nah, kemudahan tersebut itu tentunya banyak menghadirkan ancaman. Oke. Nah, salah satunya itu adalah deepfake atau wajah palsu lah berarti ya. Artinya ada tokoh, misalnya tokoh terkenal itu kita salah gunakan untuk kepentingan pribadi. Oke. Ya, ini contohnya, misal ini wajah aslinya. Nah, setelah kita pakai si AI tadi, si generatif AI untuk generate wajah yang serupa, untuk nantinya kita bikin konten menggunakan wajah tersebut. Nah, kayak gini lah hasilnya. Kalau kita perhatikan, kurang lebih mirip lah. Tinggal rambutnya aja disamain. Atau kalau kita perhatikan cermati sedikit, nah di bagian hidungnya sedikit berbeda lah. Oke, ini abang ada contoh studi kasus salah satu tokoh terkenal, bisa dikatakan salah satu tokoh dunia yang dia digenerate dengan AI. Abang ada dua video, bisa satu dan video dua. Nah, abang mau kalian coba nonton video ini satu sama dua, ya bentar lu. Video tentang Barack Obama. Nah, coba kalian nanti abang tanya di antara kedua tersebut video itu yang mana yang dia dibuat menggunakan generatif AI, ataupun dua-duanya itu generatif AI, ataupun juga mungkin keduanya itu asli bukan dari generatif AI. Oke, nah coba kalian tonton yang video pertama. Ya coba putar gitu. Ini video pertama. We're entering an era in which our Ada enemies Suaranya, can Bang. make it look like Dengar anyone dengar. is saying anything at any point in time, Hmm. even if they would never say those Hmm. things. So,
For instance, they could have me say things like, I don't know, Killmonger was right, or Ben Hmm. Carson is in the sunken place, or how about this? Simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Hmm. Someone Hmm. like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. It's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how we move forward, age of information, is going to be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia. Thank you. Stay woke, bitches. Oke, Oke, untuk video, bentar ya, apa tadi? Oke, untuk video kedua boleh Ki? oke. I hope you and your loved ones are enjoying a happy, healthy, and joyful holiday season. As I reflect on the last year and look ahead to the next one, I am filled with gratitude for the support you've given to the Obama Foundation. Because of your generosity, because of your support, we closed out 2023 in a strong position and we're ready to hit the ground running in 2024. That means continuing to build the Obama Presidential Center on the south side of Chicago. It means welcoming more young change makers into our network. And it means opening more doors for boys and girls through Mhm. my Brother's Keeper and Girls Opportunity Alliance. Your donations help make all of this possible. I often say that nothing's more powerful than ordinary people coming together to push for change and bring us closer to our highest ideals. Far from ordinary, but that's exactly what you and thousands of other Obama Foundation supporters have done. So, from the bottom of my heart, thanks again for helping us to inspire, empower, and connect people around the world. Let's keep working to bring change home 2024. Oke, dari kedua video tadi. Nah, coba em, Mbak tanya lah. Oke, kita mau kasih waktu sampai 8 lewat 10 ya untuk kalian coba mikir dulu sih sebentar. Oke. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, I don't know, Killmonger was right, or Ben Carson is in the sunken place, or AI asli how about nih. this? Simply, Oke, oke. Nanti yang mana lah President yang asli Trump nanti. is a total and complete dipshit. Now, you see, I would KCB semua nih. Ya, ini kalau kalau paham KCB tahu jawabannya nih mana asli mana palsu nih. Oke, 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 sip. Hmm, Kiki boleh di close balik ke abang lagi. Oke, Bang. Close balik ke abang lagi. Oke, kita coba voting dulu. Oke, yang bilang, aduh, matiin dulu. Oke, yang bilang video pertama itu AI boleh resen ya. Oke, kita lihat berapa orang yang bilang video pertama itu AI. Oke, Rizky bilang AI, Rifki bilang AI. Ikut semua habis itu ya. Hmm. Oke, kalau abang lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7 dari 14 orang setengah tuh bilang video pertama itu AI, dari generatif AI. Oke, berarti sisanya abang anggap itu video dua yang bilang itu AI. Oke, oke, jadi jawabannya itu ya yang benar itu yang pertama. Yang pertama itu dia AI. Nah, oke, ada nggak yang mengasih pendapatnya? Kok bisa?
yang video pertama ini dilihat atau ternyata ini dibuat dari AI, ada nggak yang mau ngasih pendapatnya? Fadil, oke boleh Dil. Oke bang. Nah jadi kalau yang pertama itu kayaknya karena masih kita lihat lah ya, hasil-hasil AI itu masih rata-rata itu walaupun yang udah bagus pun masih ada inkonsistensi gitu bang di kayak di ekspresi wajahnya gitu-gitu bang. Nah jadi kalau di sini tuh masih bisa lah kita bedakan gitu bang. Dia tuh kayak ada beberapa frame tuh yang bakal terlihat nggak natural gitu bang, nggak kayak manusia asli gitu. Itu sih kalau dari Fadil. Oke Dil, nah, oke, Rizky rupanya, oke, oke Ki. Kamu nggak tahu tadi siapa Rizky rupanya. Ya, jadi aku cek juga nampak rupanya dari sini ya. Ada foto, ada footage orang keduanya rupanya di sini. Jadi nampak di AI. Lupa potong tadi lah. Pokoknya tadi sampai sini jangan potong. Jadi ketahuan dia AI rupanya video pertama. Tapi kalau kita lihat secara menyeluruh ya, itu kurang lebih sama antara video pertama sama video kedua. Mungkin orang-orang yang dia melek teknologi, jadi ya, Pak, itu tahu lah dia pasti setidaknya notice lah sedikit. Nah, tapi kasihan kita eh, generasi-generasi yang di atas kita, salah satu generasi boomer, ya pasti dia percaya-percaya aja Iya. dengan konten-konten kayak gini. Apalagi kalau yang sekarang ya, itu sekarang lagi booming-boomingnya kayak misalnya judol. Nah, misalnya itu judol ada dia pakai foto tokoh terkenal kayak misalnya artis. Nah, itu biasanya kan Baim Wong ya. Baim Wong, entah itu Raffi Ahmad. Nah, bisa dijadikan em, aktor judol oleh mereka yang nggak bertanggung jawab. Nah, itu salah satu ancamannya. Dan ini semua bisa kita generate menggunakan tadi CVO3. Walaupun nggak semulus ini. BTW yang video pertama ini itu digenerate dari itu dibuat oleh peneliti dari Universitas di California. Jadi mereka yang meneliti, mereka yang ngebuat, nah makanya bisa sebagus ini. Ya kalau kita perhatikan VO3 tadi nggak sebagus ini sih, emang hasilnya. Hmm. Hmm. Jadi yang ancaman kedua, ancaman pertama, oke boleh diteruskan, turunkan tangannya, nanti pegel. Oke, capek ya pasti kan. Iya. Hmm. Oke, ancaman kedua ada ancaman pekerjaan atau bisa kita katakan juga sekalian lah ancaman politik. Nah, ternyata kalau kita perhatikan di nggak usah jauh-jauh lah di daerah kita sendiri, di negara kita sendiri itu AI tentunya dipakai oleh para pejabat kita atau para institusi negara kita untuk generate video. Nah, padahal tapi untuk sekelas negara aja, sekelas orang nomor satu saja itu untuk generate video itu pakai AI. Padahal kalau kita tahu kan editor Indonesia enggaknya kaleng-kaleng itu kan, enggaknya enggak jago itu. Iya. Bahkan banyak yang go internasional kan. Bahkan abang kita sendiri dari dari TI kalau nggak salah itu juara di Photoshop di Amerika kalau nggak salah. Ada, aku lupa nama abang itu siapa. Oh. Nah, itu bisa jadi ancaman pekerjaan untuk para artis atau orang yang bergerak di bidang seni. Nah, ini contohnya kan kayak misalnya AI Pak Prabowo yang ngasih MBG, ataupun AI dari Komdiki kita, Bu Mutia kalau nggak salah ya, atau AI dari polisi. Nah, yang lagi viral kemarin itu. Nah, jadi em, tapi kalau memperhatikan dia punya alasan sendiri kenapa pakai AI untuk generate video mereka. Karena memang pada masa itu kan lagi booming-booming ya AI ya. Tentang misalnya em, brand road kan misalnya tung sahur banyak kan. Ada kemarin banyak lah brand road di list di Instagram ataupun di TikTok. Dan ternyata itu kalau diperhatikan engagementnya tinggi, tinggi dia penontonnya. Nah, jadi mungkin itu bisa jadi salah satu alasan mereka lah kenapa mereka gunakan generatif AI untuk membuat video. Tapi ini nggak kreatif, kurang kreatif. Dan mereka tidak memanfaatkan sumber daya manusia dari rakyat Indonesia. Bayangkan kalau tadi mereka bikin video, kayak video singkat gini, berapa banyak orang yang dia bisa bekerja, mendapatkan pekerjaan, mulai dari editor, mulai dari mungkin orang yang menyediakan, bahkan orang yang menyediakan makan siang untuk mereka itu bisa mendapatkan pendapatan dari satu video. Nah, jadi banyak yang terdampak sebenarnya kalau misalnya mereka bikin video langsung daripada menggunakan generatif AI.
Nah, setelah itu juga tadi ya ada unsur sedikit pencitraan sedikit. Nah, pencitraan sedikit. Nah, oke. Nah, ternyata AI, oh satu lagi lah, mau sampaikan. Nah, kalau konten-konten generatif AI ini kebanyakan itu dia kurang memiliki karakter. Nah, kayak misalnya itu yang lagi viral baru ini, oh ini animasi keluarga Somad. Nah, Somad, nah ini AI, ya, muncul dia. AI. Coba kita lihat. Lulus AI. Nah, nah ya perbandingan ya. Kayak ini kurang yang kedua deh, dua. Nah, ini contohnya. Nah, emang yang versi awal-awal itu ya, itu kayak em, ada Upin Ipin Brandrod yang dia rambutnya tajam, lucu lucu lah itu. Kalau Upin Ipin Brandrod lah ada. Walaupun kayak gitu tampilannya. Nah, tapi dia punya karakter tersendiri. Kita lihat dia punya rambut yang dia tajam keluar keluar kan. Terus dia punya kumis yang runcing. Sementara kalau dia pas setelah digenerate dengan AI, kita tengok wajahnya dengan karakter yang lain ya. Kurang lebih sama mereka wajahnya. Nah, tadi, nah ini. Nah, ya. Nah ini. Kita perhatikan, ini kurang lebih sama kan wajahnya. Seingat abang dulu waktu kecil nonton Dudung, nggak kayak gini rambutnya. Rambutnya itu lebih tajam dia ke atas. Dan dia Iya. nggak seputih ini seingat abang. Dia agak sedikit hitam. Hitam. Seperti itu. Nah kan, betul emang agak hitam dia. Ini terlalu, kan dia menghilangkan karakter dari si Iya. em, animasinya di karakter masing-masing lah. Itu sih kekurangannya dari si itu juga. Jadi ancamannya juga. Mana tadi ya? Nah, ini. Ya, ancaman itu sebenarnya masih banyak lagi, cuman itu tadi yang mas sedikit lah yang menjelasin. Nah, ternyata AI juga bisa kita jadikan teman asal digunakan dengan baik. Oke. Nah, jadi kita bisa kayak studi kasusnya mungkin yang kita arah dengan kita itu ChatGPT kan. Nah, ChatGPT itu bisa kita ajak diskusi kan. Misalnya kayak tadi kita nanya, kita lagi sedih tadi, kita bisa sampaikan. Oke, lalu kita bisa juga nanya ke ChatGPT, pastilah kalian pernah kan, sering lah merasa. Apalagi di musim-musim project akhir, misalnya ada codingan error, langsung copy paste, muncul langsung langsung nanti GPT bilang, oh tentu saja ini error di bagian ini. Itu contohnya. Oke, lalu kita juga bisa ngasih minta pendapat. Nah, itu juga bisa ngasih bantuan. Dan mungkin kalau dia kesepian, dia bisa bercerita. Nah, tapi gimana sih untuk menggunakan AI ataupun generatif AI tadi dengan baik supaya dia bisa jadi teman, bukan malah jadi ancaman. Nah, tentunya kalau kita ada permasalahan, kita memang bisa bertanya. Tapi sebaiknya itu tidak kita tidak mengcopy paste secara keseluruhan atau plek ketik plek. Melainkan dari apa yang kita temukan, apa yang kita dapat dari si generatif AI. Coba kita baca lagi di Google. Oke, misalnya, nah, kalau kalian perhatikan, tadi ya, slide-nya. Yang bagian Eliza ini, itu abang baru tahu dari ChatGPT tadi. Oh, ternyata Eliza itu dia chatbot pertama. Nah, tapi si GPT itu nggak ngasih tahu. Bahwasannya ada source code-nya ternyata di internet. Bisa kita coba di internet. Nah, si GPT nggak ngasih tahu. Kalau coba cari search di YouTube, nah ternyata yang benar si Eliza ini dia bisa kita coba dan emang valid, emang ada dia entitasnya. Jadi kalian perlu ngecek kalau pakai AI itu kita perlu ngecek validitasnya apakah benar informasi yang disampaikan dia karena kita nggak bisa percaya 100% tentang apa yang disampaikan sama dia. Contohnya lagi kalau di lab lah contohnya. Kalian kalau masih ingat em, matkul Tailwind, ini kom ayat rata ya, install Tailwind. Nah, itu abang ada nyuruh install 6JS kan. Nah, jadi em, di lab-lab lain lah, di misalnya di tempat Bang Andre, di tempat Bang Sukron juga kalau nggak salah kemarin, hampir semuanya, hampir semua lab lah, itu error paling install Tailwind CLI. Nah, kenapa?
pas kami copy ke GPT, banyak ngopi ke GPT kan. Nah, GPT nyuruh, oh coba ubah ini, ubah ini. Nah itu nggak ada yang berhasil satupun. Setelah kami cek di Stack Overflow, ternyata Node.js yang diinstal tuh berbeda. Diturunkan sedikit versi Node.js-nya. Nah, dari situ kita bisa tarik kesimpulan bahwa nggak semua perkataan AI itu bisa kita terima mentah-mentah. Perlu kita coba validasi lagi. Kalau sudah dikasih codingan, coba kalian cek Stack Overflow. Nah, itulah. Untuk ngevalidasi codingan, untuk mengevalidasi jawaban dari permasalahan kalian. Biasanya itu kalau GPT ngasih, kita kasih error codingan, emang dia ngasih jawaban, tapi biasanya itu muter-muter dia, muter-muter terus, di situ terus anti error ya. Kalau kalian rasa udah kayak lingkaran setan itu aja yang keluar, nah coba kalian cek di Stack Overflow. Itu saran dari abang. Karena abang kemarin juga 2 jam juga ngerjakan project mobile. Rupanya abang cek di Stack Overflow, oh rupanya salah versi. Nah itu rupanya. Ternyata simple masalahnya. Oke. Nah, yang perlu kita waspadai adalah kalau kita menggunakan generatif AI, nah tentunya kita bisa ketergantungan. Misal dikasih dosen untuk bikin esai, udah GPT kan aja. Tapi kalau emang tenggat, udah deadline, ya kita mau gimana bilangnya kan? Udah juga mepet waktunya, mau nggak mau, ya wajar sih kita pakai GPT. Cuman jangan keseringan karena bisa bikin ketergantungan. Nah, ketergantungan tadi itu bisa menyebabkan kurang kita percaya diri dengan jawaban dari kita sendiri. Kurang kita percaya diri dengan pendapat ataupun opini kita. Nah, itu juga bisa jadi mengurangi em jadilah kepercayaan diri tadi ya. Nah, terus tadi yang bilang itu kurang berkarakter. Nah, selain tadi dari animasi, nah em, kalau kita misalnya minta disuruh bikin esai tentang opini, nah opini yang disampaikan GPT itu kalau kita lihat terkesan umum, nggak spesifik. Nah, itu ya jadi kurang berkarakter lah konten yang disediakan sama si AI ini. Nah, tadi yang bilang juga waspada juga untuk kita kalau dapat jawaban dari generatif AI, jangan pelak-pelak. Validasi lagi yang mana. Apakah benar nggak yang disampaikan dia? Apalagi dalam ranah kita sebagai mahasiswa atau di dunia pendidikan. Biasanya itu kalau di dunia pendidikan untuk ngevalidasinya kita harus berdasarkan yang namanya jurnal. Nah, kita bahkan Wikipedia itu informasi yang disampaikan website atau Wikipedia belum tentu valid. Nah, kenapa? Karena website itu bisa aja hilang kan. Wikipedia kan bisa aja hilang kan. Tapi kalau jurnal itu sudah terdata kan. Nggak mungkin katakan apa rasanya nggak mungkin hilang sih kalau jurnal ya. Tapi kalau website itu mungkin hilang. Jadi yang paling valid kalau kita sebagai em, orang yang di bidang pendidikan itu validasinya itu bisa dari jurnal. Hmm. Nah mungkin kalau untuk nyari jurnalnya, nah kalian bisa lah manfaatin tools kayak misalnya AI untuk nge-screening. Kan bisa kan di ChatGPT kita upload PDF. Oh bentar ya, dipanggil. Bentar. Nah, nah, jadi tadi itu kita bisa validasi melalui jurnal kalau kita sebagai orang yang di pendidikan seperti misalnya mahasiswa. Oke, Bapak rasa itu aja untuk penyampaian materi dari Abang. Mungkin kita bisa masuk ke sesi apa berikutnya, Ki? Mungkin kita ada sesi foto bersama. Oh, foto bersama, oke boleh. Eh, Mungkin yang lainnya bisa buka kamera. Kita akan diarahkan oleh Bang Doni. Oke, Bang Doni silakan diarahkan. Ya, boleh share screen semua. Share screen. Open game semua. Yasmin, Nazla, Pocut, Arkan, Mutia, Naufal, boleh open game. Halo. Najla, Mutia, mungkin yang belum open cam boleh. Oke. Ya,
1, 2, 3. Sekali lagi. Bentar. 1, 2, 3. Oke. Saya. Oke, terima kasih semuanya. Mungkin sebelum kita akhiri, alangkah baiknya saya meminta tolong untuk mengisi G-form ya teman-teman. Terkait apa yang telah kita pelajari tadi. Dan kita dengarkan dari Bang Zakwan. Atau kalau susah nge-scan-nya, Dodi tolong kirimkan ke room chat aja linknya. Oke, mungkin sembari kalian mengisi G-form-nya, saya akan tutup saja. Nah, saya selaku MC Rifki Alsauki, terima kasih kepada semuanya yang telah datang dan kepada Bang Zakwan Ataki yang telah menjadi pemateri kami, dan Doni Rivaldo Simamora dan Yaskiel Gustav Setiawan Setanggang sebagai anggota kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah berhadir malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you. Thank you. Thank you Bang Piki. Thank you Bang Bang Piki ya. Zakwan. Makasih ya Bang Iya. Zakwan. Makasih Bang Vicky. Dadah. Bang Dadir Bang.